Tiga pelaku pencurian rumah kosong di Tanjung Duren, Jakarta Barat dengan nilai curian sebesar 5 miliar rupiah ditangkap di dua lokasi berbeda, yakni di Bekasi dan Lampung. Sementara polisi juga menangkap otak pembegalan yang menewaskan seorang pria di Rawabadak, Jakarta Utara kurang dari 12 jam setelah kejadian. Polisi menangkap dua pelaku pencurian rumah kosong di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Mei lalu di tempat persembunyiannya di Bekasi, Jawa Barat. Selain dua tersangka, polisi juga menangkap satu orang pelaku lain di wilayah Lampung. Dari pemeriksaan polisi, masih ada satu pelaku lain yang masih buron. Dalam rilisnya pada Kamis siang, polisi mengatakan kawanan pencuri ini menggasak berangkas berisi uang pecahan rupiah dan dolar Amerika, serta emas batangan dan total nilai mencapai 5 miliar rupiah. Hasil curian itu kemudian digunakan kawanan pelaku untuk membeli rumah, mobil, motor, serta telepon genggam. Pelaku sebanyak 4 orang, 3 yang berhasil kita amankan, 1 lagi masih DPO. Kita kenakan pasal 363 terhadap pelaku dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara maksimal. Polisi menangkap satu dari dua pelaku pembegalan sadis yang menewaskan korbannya di kawasan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku berinisial NI dibekuk kurang dari 12 jam usai kejadian pada Selasa silam di rumahnya di kawasan Rawabadak, Koja, Jakarta Utara. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan sebuah sepeda motor, sebilah golok, dan pakaian yang dipakai pelaku saat beraksi. Dari keterangan tersangka juga didapati yang menjadi otak kejadian tersebut adalah inisial NI itu kita amankan. Namun untuk pelaku yang kedua selaku eksekutor sudah kita kantongi identifikasi pelaku, nama, identitas dan ciri-cirinya sedang kita lakukan pengejaran. Peristiwa ini terjadi pada Selasa dini hari. Korban tewas dibacok pelaku begal di depan sebuah rumah kos di Jalan Kebon Bawang 7, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kini pelaku yang baru berusia 17 tahun terancam hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia. Polisi gerebek lokasi penyelewengan truk tangki gas LPG bersubsidi di kawasan Pantura, Subang, Jawa Barat. Sementara di Banjarnegara, Jawa Tengah, Satuan Polisi Pamong Praja menggerebek sebuah rumah mewah tempat meracik miras ilegal. Kamis siang, Direktur Krimsus Polda Jawa Barat, Kombes Pol Arif Rahman, mendatangi lokasi penyelewengan gas LPG bersubsidi yang sebelumnya digerebek pada Kamis dini hari. Dalam keterangannya, Kombes Arif menyebut para pelaku yang sudah beroperasi selama 3 bulan memanfaatkan perbedaan harga antara gas LPG bersubsidi dengan non-subsidi yang cukup besar. Dalam sehari, para pelaku memasukkan 1 hingga 2 truk tangki gas Pertamina berkapasitas 20 ton. Lalu sebanyak 3 hingga 5 ton LPG dipindahkan ke tangki penyimpanan sementara di lokasi. Selanjutnya, para pelaku menyuntikannya ke tabung gas non-subsidi 50 kg. Dalam sehari, pelaku mengaku bisa menjual 60 tabung gas 50 kg ke sejumlah penadah di Jakarta, Banten, dan Cirebon. Polisi saat ini tengah menyelidiki pelaku lain yang terlibat dalam sindikat penyelewengan gas LPG bersubsidi ini. Karena barang ini diambil dari tempat yang resmi, yaitu dari Indramayu, Eretan. Diangkut dengan DO ditujukan ke Majalengka. Akan tetapi ternyata dibelokkan di sini dan diambil sebagiannya. Itu yang pertama sindikasinya. Ya. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, Satuan Polisi Pamong Praja menggerebek rumah mewah berlantai 2 tempat meracik minuman keras di Kelurahan Kerandegan, Banjarnegara, Kamis petang. Dari dalam rumah, Satpol PP menemukan belasan jerigen berisi 200 liter minuman keras jenis ciu. Dari keterangan penyidik Satpol PP Banjarnegara, pelaku berinisial SU sudah 3 kali terlibat kasus pembuatan minuman keras ilegal. Yaitu yang bersangkutan itu salah satu penerima bantuan PKH dari Kementerian Sosial. Itu sangat-sangat tidak pas karena yang bersangkutan melakukan penjualan yang dilarang oleh Kabupaten Banjarnegara, juga untuk dari segi fisik rumah tersebut adalah sangat bagus dan sangat mampu. Jadi nanti Tim Liputan CNN Indonesia.